Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem imun mengenai materi biologi kelas 11 SMA. Sistem imun secara responnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Pertahanan non-spesifik atau alamiah merupakan imunitas bawaan sejak lahir yang didapat setiap individu yang sehat, seperti sistem imun yang lengkap pada tubuh kita. Namun, sistem ini dikatakan sistem non-spesifik karena tidak ditunjukkan untuk melawan suatu antigen tertentu di dalam tubuh. Pertahanan non-spesifik ini biasanya didapat dari gen atau keturunan yang didapatkan oleh kedua orang tuanya atau keluarganya yang diwarisi kepada setiap individunya. Pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh dan bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Ciri-cirinya bersifat selektif, tidak memiliki reaksi yang sama terhadap semua jenis benda asing, mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya, dan melibatkan pembentukan sel-sel tertentu dan zat kimia antibodi. Apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar di dalam tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon kepada saat darurat. Ketika jarimu terluka di dapur saat memasak, celah di kulit ini menyebabkan pintu gerbang yang sempurna bagi bakteri dan kuman untuk memasuki tubuhmu, tapi yakinlah Anda sudah terjaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, leukosit adalah otak di belakangnya. Leukosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengawas dan mengetahui penyusup sebelum dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa dia urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan penjajah. Limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Ketika sudah matang, akan disebarkan ke seluruh tubuh. Limfosit B memiliki reseptor yang mengikat antigen. Ketika reseptor mengikat antigen, antigen akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Tapi antibodi ini hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Ketika sudah matang, akan disebarkan ke seluruh tubuh. Limfosit T ada 3 jenis. Yang pertama, limfosit T sitotoksik yang berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Limfosit T pembantu untuk membantu limfosit mengenali antigen. Limfosit T memori untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Fungsi antibodi yaitu mengikat antigen dan menghantarkannya ke sistem pemusnahan fagosit. Fungsi antibodi salah satunya adalah fungsi opsonisasi, yaitu menyiapkan atau sebagai penyedia setelah selesai lalu diantarkan ke fagosit. Lalu ada fungsi netralisasi, yaitu untuk menetralkan racun atau toksik.
Kemudian ada sel antigen dependent sel sitotoksik yang bisa membunuh sel sitotoksik. Kemudian ada sekresi IgA. Ini sangat unik karena hanya terdapat di sekitar mukrosa. Lalu ada aktivitasi komplement, akan hancur ketika ada inflamasi terjadi akibat yang dilibatkan antibodi. Kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif kuncinya yaitu menghasilkan antibodi. Kekebalan aktif dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif alami, kata kuncinya adalah itu dibuat setelah sakit. Mekanismenya, kuman yang sudah masuk sebelumnya akan menciptakan antibodi, sehingga tubuh akan lebih cepat menanganinya. Konsepnya ini dibantu oleh T-memori, yaitu mengingat dan mengenali bakteri yang sudah masuk sebelumnya. Nah, kalau yang buatan, yaitu contohnya vaksinasi yang berupa bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau sudah mati, lalu ditransfer ke dalam tubuh. Kenapa tubuh kita harus divaksinasi? Yaitu supaya vaksin itu merangsang antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif didapatkan tidak dari tubuh sendiri, melainkan kekebalan pasif didapatkan dari tubuh individu lain. Jadi kata kuncinya yaitu terjadi pemindahan antibodi dari individu satu ke individu lainnya atau individu dua. Kekebalan pasif juga dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan alami dan kekebalan buatan. Kekebalan alami bukan dari tubuh sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Contohnya, bayi mendapatkan ASI dari ibunya. Kekebalan pasif buatan, yaitu serum, adalah antibodi yang sudah terbukti atau antibodi yang sudah diaplikasikan melalui percobaan atau eksperimen apalah itu. Nah, antibodi ini sebenarnya mirip dengan vaksin. Namun vaksin memiliki waktu yang lebih pendek, sedangkan serum memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Contoh serum adalah ATS atau anti-tetanus serum yang menghindarkan kita dari penyakit tetanus. Ada faktor yang mempengaruhi sistem tubuh. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Genetik atau keturunan adalah hal yang paling utama dalam pertahanan sistem imun pada individu seseorang. Misalnya adalah suatu individu mendapatkan genetik atau penyakit keturunan, contohnya diabetes, maka penyakit itu akan mempengaruhi sistem imun pada tubuh individu tersebut. Yang kemudian ada stres. Stres dapat mempengaruhi sistem imun karena stres mengeluarkan hormon yang terdapat di dalam tubuh sehingga kualitas imun pada tubuh itu menurun. Kemudian ada olahraga. Olahraga dapat mempengaruhi sistem pertahanan tubuh karena olahraga yang sehat dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar dapat terhindar dari serangan penyakit atau bakteri dan virus. Kemudian ada penggunaan obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi sistem imun pada tubuh karena obat-obatan tersebut mengandung zat kimia yang dapat merusak antigen pada tubuh. Gangguan sistem imun pada manusia. Yang pertama adalah hipersensitif atau alergi.
imunitas ini adalah kegagalan suatu jaringan pada tubuh, sehingga mengakibatkan organ yang tidak bekerja secara maksimal karena terdapat hambatan atau kekurangan yang terjadi atau terdapat pada organ tersebut. Kemudian ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi ini adalah ketidakmaksimalan suatu organ yang tidak dapat atau tidak mampu menjaga imun atau merespon antigen yang terdapat di dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.